Terdengar ya suara saya. Kita lanjut ya di pengelolaan data induk ijazah tahun ajaran 2025-2024. Jadi yang akan masuk dalam pembahasan kita di materi ini yaitu tata kelola data induk ijazah, kemudian penyelesaian data ijazah 2025, kemudian pengelolaan data ijazah 2026, kemudian sistem pengelolaan data induk ijazah. Untuk dasar hukum sama tadi ya, nggak usah saya jelaskan lagi. Biasanya ini sinergi untuk integritas data pendidikan kita. Jadi ini merupakan komitmen bersama yang merupakan bentuk keseriusan dari semua pihak dalam menjaga integritas dan keabsahan ijazah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian ini semua lahir dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Jadi diperlukan untuk memastikan sistem berjalan transparan, akurat, dan bebas dari penyimpangan. Jadi semua ini dilakukan untuk menghindari semua bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan ijazah. Tentunya tata kelola data induk ijazah. Jadi masih sama untuk data induk ijazah ini mengelola dari Dapodik, EMIS, dan juga data dari Badan Akreditasi Nasional. Data ini berisi data satuan pendidikan dan data peserta didik. Kemudian untuk verifikasi dan validasi itu menggunakan verval calon penerima ijazah yang ada di dalam dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Kemudian calon penerima ijazah dapat dilihat di sistem manajemen ijazah. Jadi yang sudah jadi calon penerima ijazah ini masuk dalam manajemen ijazah. Kemudian setelah penerbitan ijazah ini ada portal ijazah. Jadi di sini untuk mengecek nomor ijazah nasional. Strategi pembangunan tata kelola data induk ijazah. Jadi data ini dimulai dari tahun 2025. Jadi ada verbal ijazah, kemudian tetap fokus untuk penyelesaian ijazah di tahun 2025. Kemudian untuk di tahun 2026 ini kita berfokus di manajemen ijazah untuk penerbitan ijazahnya. Penyelesaian data ijazah tahun 2025. Untuk alurnya dari satuan pendidikan masuk ke dalam manajemen ijazah, kemudian masuk ke menu penyelesaian ijazah 2025, kemudian masuk memilih klasifikasi apa permasalahannya, kemudian mengunduh berita acara, ditandatangan, kemudian mengunggah kembali berita acara itu. Kemudian dinas memeriksa berita acara, kemudian disetujui, kemudian diteruskan masuk ke direktorat. Kemudian direktorat memeriksa berita acara, apakah disetujui, kalau tidak dia akan kembali ke tahap awal di satuan pendidikan. Kemudian kalau datanya sudah sesuai, disetujui, dicek lagi, kemudian diteruskan disuruh masuk ke dalam Dapodik. Jadi di sana kita lakukan kembali verbal ya, memeriksa permasalahan, kemudian apakah dapat diproses, kemudian masuk update data dan kemudian melakukan proses update data. Untuk klasifikasi permasalahan ijazah tahun 2025 ini yang boleh diajukan untuk pembukaan akses kembali ya. Jadi untuk individunya, jadi misalnya ada siswa yang belum masuk Dapodik, kemudian ada salah tingkat Dapodik, kemudian salah tarik data peserta didik. Salah tarik ini jadi misalnya ada yang sudah lulus, padahal dia masih kelas 5. Kemudian ada belum masuk DNS. Hampir sama sih dengan belum masuk Dapodik ini ya.
Biasanya sudah ada Dapodik tapi belum masuk DNS. Misalnya dia terlambat masuk Dapodik ini terakhir. Kemudian ada valid tapi belum diproses ijazahnya. Kalau memang melapor sampai ke kami saat ini, itu belum ada tentang permasalahan-permasalahan ini. Cuma ada yang kemarin melapor itu tentang penggantian nama dan tidak bisa diproses karena penggantian NIK juga. Jadi di datanya itu tidak ditemukan perbedaan. Mungkin bisa di saya tidak tahu ya kalau bisa dimasukkan di sini ya, karena tidak ada kategori itu. Kemudian untuk yang kelompok, misalnya ada salah jurusan atau salah kurikulum. Jadi ini untuk klasifikasi permasalahan di menu manajemen ijazah. Tampilannya seperti ini. Untuk pengulangan ijazah tahun 2026. Yang pertama kita lakukan pemutahiran data di satuan pendidikan, pemutahiran datanya dan peserta didik. Kemudian masuk ke dalam DNS. Setelah itu masuk ke dalam penetapan kelulusan peserta didik. Jadi ini sudah tidak ada lagi di sistem itu untuk mengunggah SK. Untuk mengunduh SK, jadi ini dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti mengikut format dari dinas, mengikuti tata naskah daerah untuk SK-nya. Dulu yang tahun lalu itu masih disediakan. Jadi tahun lalu itu kalau dia disediakan jadi cuma yang DNS saja, yang tanpa residu saja yang bisa masuk. Kalau untuk tahun ini, kalau ada siswa residunya tetap dimasukkan dulu dalam SK kelulusan. Setelah itu kemudian masuk ke SPTJM, kemudian masuk DNT dan kemudian penerbitan ijazah. Apa yang berubah untuk pengulang ijazah tahun 2026 ini? Yang pertama adalah tentang SK penetapan kelulusan itu. Yang tahun 2025, format SK penetapan kelulusan diunduh dari sistem. Untuk 2026, format itu mengikuti tata naskah dinas pada satuan pendidikan. Kemudian SK penetapan kelulusan diunggah pada sistem. Sedangkan tahun ini itu tidak diunggah lagi. Hanya input nomor dan tanggal saja. Untuk nomor ini yang kami atur itu hanya sekolah negeri ya Bapak Ibu. Untuk sekolah swasta itu disesuaikan dengan tata naskah di sekolahnya sendiri. Kemudian ada tersedia fitur pembatalan ijazah karena salah input nomor SK untuk tahun 2025 ini. Sedangkan untuk 2026 tidak tersedia lagi fitur pembatalan ijazah karena salah input nomor SK. Jadi tahun lalu itu saya mengajukan pembatalan ke pusat beberapa sekolah karena salah input nomor SK. Jadi di SK-nya itu sudah betul, tapi pada saat diminta nomor itu di input itu di situ salah. Kemudian di relasi legalitas. Relasi legalitas untuk tahun 2025 itu dilakukan pada dashboard ijazah. Sedangkan tahun 2026 itu dilakukan di manajemen ijazah. Relasi legalitas ini merupakan tugas dari dinas. Kemudian tahun 2025 ini untuk SPTJM itu hanya dapat dilakukan satu kali setelah seluruh peserta didik valid. Jadi dulu itu menunggu semuanya valid. Sedangkan untuk tahun 2026 ini bisa dilakukan berulang. Jadi misalnya valid, ada yang tidak valid misalnya 2, bisa dilakukan dulu pengajuan SPTJM sejumlah yang valid saja. Kemudian bisa diulangi lagi setelah yang 2 ini bisa ditinggalkan 2 orang, misalnya ada 1 orang misalnya, kemudian dia belakangan baru valid, bisa diajukan lagi kembali. Kemudian ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM. Untuk 2026 ini tidak ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM. Yang dimaksud ini adalah SPTJM untuk yang reguler, misalnya yang umum itu tetap sampai dengan 11 Juli.
Sedangkan misalnya yang tambahan ini yang dimaksud ya, misalnya ada dua yang tidak valid, kemudian mau diajukan kembali itu yang tidak ada batasannya. Tapi jelas harus yang regulernya itu yang secara sekolah kita sendiri itu harus diajukan sampai 11 Juli. Jadi kalau misalnya ada susulannya itu baru tidak dibatasi lagi waktunya untuk yang tidak valid. Kemudian metode pengesahan. Untuk tahun 2020 itu tidak disediakan menu pilihan metode pengesahan ijazah. Sedangkan di 2020 ini sudah ada boleh pilih TTE atau tanda tangan basah. Kemudian tidak ada menu unggah foto di tahun 2005, sedangkan di 2026 ini sudah lebih lebih kaya menu begitu. Sudah disediakan untuk unggah foto peserta didik. Jadi mau yang basah, mau yang TTE itu bisa unggah foto di sistem. Cuma pertimbangan saya sebenarnya kalau misalnya dia tidak TTE, tantangan basah begitu, tapi mau pakai foto digital kayaknya enggak cocok saja menurut saya. Kemudian eh, hasilnya mungkin kualitas fotonya juga enggak sama kalau kita tempel foto langsung untuk yang tanda tangan basah. Sedangkan TTE tidak ada pilihannya, dia harus unggah foto. Kemudian relasi legalitas. Ini untuk sekolah yang tidak terakreditasi. Jadi tadi saya jelaskan ada 3 SD, sedang SMP sudah tidak ada, cuma ada belum terakreditasi dan itu sudah ada SK sementaranya. SK akreditasi sementaranya di akreditasi C berlaku sampai 31 Desember 2026. Input relasi ini ya, tugas dinas ini. Oke, baik. Peran dan kewenangan dalam pengelolaan data ijazah. Satuan pendidikan. Yang pertama, memutakhirkan data peserta didik. Jadi kita ini banyak ada sebenarnya warning awal di pemutakhiran data ini karena ada TKA. Seharusnya di situ sudah kita bisa lihat mana sekolah, mana siswa saya tidak masuk di sini. Ada apa masalahnya, residu kah, bagaimana. Jadi sudah ada warning sebenarnya. Kalau sekolah jeli melihat itu, seharusnya sudah bisa diatasi untuk ijazah ini karena sudah ada warning di peserta TKA. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa data kepala satuan pendidikan. Jadi ini diwanti-wanti ini selalu ini tentang data kepala sekolah, kepala satuan pendidikan ini masalah gelarnya. Ini sudah sering sekali dilupakan. Ada sampai sekarang tidak ada gelarnya dan selalu memohon untuk bisa dimasukkan gelar dan itu sudah tidak bisa karena sudah di luar waktu. Kemudian mengupdate status kelulusan peserta didik dan kemudian membuat dan mengunggah SPTJM. Untuk dinas, jadi tugas dinas adalah memastikan data satuan pendidik terakreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah. Kemudian menetapkan relasi legalitas satuan pendidik tidak terakreditasi, melakukan verifikasi dan validasi SPTJM, kemudian membuat laporan rekapitulasi SPTJM. Tugas direktorat memeriksa laporan perekrutan per wilayah, melakukan kontrol verbal penerbitan ijazah dan melakukan verifikasi dan validasi SPTJM. Jadi ini SPTJM kita tetap divalidasi Bapak Ibu ya dari direktorat. Jadi mohon itu materinya, tanda tangannya basah, materinya asli ya. Kemudian di Pusdatin, dia tugasnya ada menerbitkan DNS, menerbitkan DNT, menerbitkan nomor ijazah berdasarkan verbal SPTJM, kemudian melakukan kontrol proses verbal ijazah. Selanjutnya verifikasi dan validasi data. Di data peserta didik, dia harus NISN tunggal, kemudian data kependudukan NIK tunggal dengan identitas padan dengan NISN. Kemudian kesesuaian rombongan belajar aktif di satu rombel, pemeriksaan kelulusan tidak tercatat memiliki nomor induk nasional atau lulus tahun ajaran sebelumnya. Jadi kalau ada yang salah harus di penyelesaian ijazah dulu. Kalau ada yang misalnya terlanjur lulus dan dimasukkan lagi di tahun ini, itu harus ada pembatalan ijazahnya di 2025. Untuk informasi tambahan, ini ada e-rapor
Kemudian ada rekam didik. Jadi harus jangan tiba-tiba ada di kelas akhir saja. Jadi harus ada rekam didiknya di 5 semester. Kemudian ijazah jenjang sebelumnya. Jadi yang susah ini sekarang ini kalau ada dari kelas 1 belum pernah masuk misalnya begitu di Dapodik. Sedangkan ini harus ada rekam didiknya di 5 semester. Jadi minimal itu kalau SD itu dia dia di kelas 4 sudah masuk ya. Jadi kalau dia dari kelas 1 tidak masuk tiba-tiba mau di kelas 6 itu mungkin akan susah untuk disetujui penerbitan ijazahnya. Kemudian ijazah jenjang sebelumnya, kecuali SD ini yang tidak ada. Kemudian konfirmasi data peserta didik oleh orang tua, ini opsional saja ya. Jadi tidak dikonfirmasi data peserta didiknya oleh orang tua juga masih bisa lanjut. Kemudian foto peserta didik untuk TTE itu wajib. Kalau yang tanda tangan basah masih opsional, boleh unggah boleh tidak. Kemudian kepala satuan pendidikan, jadi ini ketersediaan jabatan kepala sekolah atau PLT di Dapodik. Kemudian nama kepala sekolah, jadi yang dimasukkan diangkat dari pusdatin itu dari Dapodik itu tanpa gelar biasanya ya. Jadi Bapak Ibu silakan tambahkan gelar sebelum lanjut ke proses penerbitan ijazahnya. Satuan pendidikan, kemudian Bapak Ibu silakan mengkonfirmasi penyelesaian penerbitan ijazah tahun ajaran sebelumnya yang masih memiliki data peserta didik yang belum diterbitkan NIN-nya. Jadi yang belum bermasalah, belum terbit nomor Indo nasionalnya, nomor ijazah nasionalnya, silakan lakukan penyelesaian penerbitan ijazah tahun 2025. Kemudian periksa nomenklatur, nama satuan pendidikan, saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Kemudian akreditasi. Ini yang 3 sekolah mudah-mudahan sudah bisa keluar SK-nya sebelum 2 Juni ya. Saya belum dapat kabar juga ini. Tapi katanya kemarin sudah diakreditasi. Kemudian sistem pengelolaan data induk ijazah. Ya. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ada 3 ya, ada dashboard. Jadi di sini fungsinya adalah untuk validasi, itu melihat residu data peserta didik tingkat akhir. Kemudian di manajemen, disinilah kita melakukan pengajuan penerbitan ijazah dengan verifikasi SPTJM. Kemudian yang portal ijazah ini berubah domainnya ya dari ijazah Kemendikbud kemudian menjadi ijazah pendidikan.go.id. Jadi ini karena akan berlangsung akan digunakan terus menerus. Ini tidak terpengaruh dengan perubahan, misalnya ada perubahan di nama kementerian. Jadi dia ijazah pendidikan, jadi mau berubah jadi Kemendikdasmen, mau jadi Kemendikbud, dia tetap bisa dipakai. Jadi ini gunanya untuk memeriksa data calon penerima ijazah dan keabsahan ijazah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada kecurigaan begitu mau lihat betul tidak ini yang punya ijazah, bisa dicek nomor ijazah nasionalnya di sini. Ini menu dashboard ijazah. Di situ ada data verifikasi satuan pendidikan, berisi peserta didik, satuan pendidikan, dan kepala satuan pendidikan. Kemudian relasi legalitas untuk dinasnya. Kemudian ada rekap pengelolaan, rekap data pengelolaan jasa, meliputi dashboard, data validasi, data verifikasi DNS, DNT, dan rekapitulasi hasil penomoran. Selanjutnya di manajemen ijazah, ada relasi legalitas. Kemudian ini untuk yang menu dinas ya, ada menu terprogres, persetujuan SPTJ, dan laporan pelaksanaan. Kemudian untuk di menu satuan pendidikan itu, jadi yang NIN ini ada untuk perbaikan ijazah, kami sudah menyetujui beberapa, masih ada juga yang tinggal ini, saya hubungi juga sekolahnya belum diupload bukti datanya. Kemudian untuk penerbitan ulang, ini NIN yang lama. Kemudian ada penyelesaian ijazah tahun 2025, kemudian ada status konfirmasi data peserta didik,
Kemudian ada SPTJM, unggah peserta didik, dan unduh hasil penomoran ijazah. Jadi nanti di sini sebelum kita proses itu di manajemen ijazah, kita masuk dulu di data kepala satuan pendidikan di supaya dilengkapi dulu gelarnya. Kemudian portal ijazah, di sini ada konfirmasi data ini untuk kalau mau dibagikan ke orang tua, jadi harus dibagikan NISN-nya ya karena butuh NISN untuk konfirmasi data. Kemudian untuk keperluan verifikasi nomor ijazah nasional juga. Ini contohnya untuk konfirmasi data. Jadi yang dibutuhkan itu adalah NISN, tanggal lahir. Kemudian ini untuk verifikasi data nomor ijazah nasionalnya. Untuk konfirmasinya, untuk konfirmasi datanya itu dari portal ijazah. Jadi ini bisa diberikan kepada orang tua untuk mengkonfirmasi. Jadi dibagikan NISN-nya supaya bisa konfirmasi data anaknya. Jadi orang tua merasa dilibatkan dengan ketersesuaian data anaknya. Jangan nanti diterima ijazah baru bilang, kenapa begini datanya nak? Atau datang lagi bawa akta lahir baru lagi. Padahal sudah ada aktenya di sekolah. Oke, untuk aku SDM saya rasa ini sudah punya semua ya. Kalau operator sekolah aku SDM untuk pengelola ijazah. Jadi misalnya kalau dia belum dapat ini, silakan berkoordinasi dengan bagian Dapodik dinas. Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ada ULT, unit layanan Kemendikbudrismen. Kemudian ada juga ini untuk layanan SUM-nya, SUM tatap mukanya itu dibuka dari jam 8 sampai jam 3 setiap Selasa dan Kamis. Ini ada link untuk pendaftaran. Oke, demikian mungkin dari